mulai dengan masuk ke Google ya untuk men-searching ktki.kemkes.go.id. Selanjutnya kita masuk ke bagian websitenya KTKI ya. Kemudian diarahkan ke bagian data di awal, klik saja tombol itu tutup. Karena di sini kita akan membaca beberapa hal terkait dengan pengurusan STR. Kotak tadi dicentrang, kemudian lanjut ya. Kemudian masukkan email dan PIN kita apabila sudah memiliki email dan PIN. Kemudian klik tombol nakes tadi, lalu pilih registrasi ulang. Kemudian pilih perpanjangan. Lalu masukkan data-data nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor STR berdasarkan STR lama. Setelah pasti benar, masukkan ya. Terus datanya sampai muncul mulai perpanjangan. Di sini nanti kita akan mulai di step 1. Step 1 ini karena rekomendasi sudah terbit dan terlink secara online, maka kita tinggal memasukkan pas foto resmi, surat sehat dengan STR lama. Untuk pas foto resmi harus sesuai standar ya. Kemudian untuk surat sehat terbaru, STR lama ya, boleh yang fotokopian, boleh aslinya yang kita soft file. Kemudian kita selesaikan data-data yang di step 1. Lanjut ke step 2, info administrasi. Isi data-data sesuai dengan yang ada ditampilkan di web sampai selesai. Kemudian step 2 selesai. Kemudian step 3 juga sudah ada nomor rekomendasinya otomatis. Tutup. Kemudian kita validasi sebentar. Kalau oke, tinggal pilih contreng dan klik tombol selesai. Maka selanjutnya kita tinggal menunggu saja hasil validasi dari validatornya KTKI ya. Mudah-mudahan cepat dan bisa terbit segera kode billingnya untuk kita bayarkan di KTKI. Teman-teman sekalian, perlu teman-teman ketahui bahwa banyak video-video saya yang sudah saya upload ke YouTube ternyata di take down dan dihapus oleh YouTube ya. Dari tampilan video yang sebelumnya aman-aman saja, ternyata sekarang tidak boleh menampilkan data-data pribadi orang untuk disampaikan di video karena mungkin ini melanggar privasi ya. Dan itu saya sadari sebenarnya, karena memang kalau kita mengikuti kursus atau akademik YouTube, kita akan dikasih tahu bahwa data-data tersebut sensitif sifatnya. Kalau demikian, saya nanti akan lebih banyak menyampaikan materi ya, jadi teman-temannya sekilas mungkin seperti video yang barusan teman-teman lihat itu cepat sekali ya. Nah, ini saya sampaikan bahwa kalau kita mau mengurus perpanjangan STR, kita harus memastikan bahwa sudah dapat rekomendasi. Untuk PPNI sendiri, rekomendasi terbit itu secara online dan terhubung dengan PKB PPNI kita masing-masing. Untuk mendapatkan rekomendasi itu tentu ada syaratnya, yaitu mengumpulkan 25 SKP yang sudah disetujui oleh verifikator DPD-nya dan diupload ke sistem ke PKB, lalu diverifikasi oleh verifikator DPD, kemudian terbitlah rekomendasi setelah DPD melaporkan ke DPW bahwa yang bersangkutan sudah layak untuk memperpanjang STR-nya karena SKP-nya sudah cukup di sistem. Nah, kalau sudah terlink, maka teman-teman tinggal menginput seperti tadi ya. Kalau misalnya ada masalah, pastikan bahwa nomor STR-nya itu sama persis dengan nomor STR yang ada di bagian permohonan melakukan PKB yang ada di borangnya. Ada kan biasanya kita itu sebelum menginput dokumen, ada kita diminta memasukkan data STR kita. Nah, disitu yang paling penting ya. Sama persis dengan yang ada di STR tampilannya, ada spasinya, ada garis datarnya itu ya. Nah, setelah semuanya tadi ya di awal sampai akhir tadi saya sampaikan itu berhasil, maka kita tinggal menunggu prosesnya. Proses apa? Validasi dari validatornya KTKI. Ini berjalan bisa cepat, bisa juga memakan waktu. Jadi saya sarankan sebaiknya kita menginput data ini di jam kerja antara Senin sampai Jumat, di hari Senin sampai Jumat ya, dari jam 8 pagi sampai jam setengah 4 sore. Jadi segitu kita input. Biasanya mereka akan memantau apa yang kita input. Tapi kalau kita kerjakan di hari Sabtu apalagi Minggu itu tutup ya KTKI. Nah, kalau dia malam juga tidak akan direspon karena malam itu orang istirahat. Jadi pastikan kita mengisi jam kerja. Lalu kemudian tadi ada dokumen. Dokumen itu pastikan ya ukurannya itu untuk yang PDF di bawah 1 mega atau 1000 kilobyte maaf. Kemudian untuk foto itu 200 kilobyte. Pastikan standar
Jadi makanya kalau kita di PPN itu harus menggunakan jas PPNI, wajah menghadap ke depan, latar merah, kemudian tampilan itu bagus gitu, cerah gitu ya, tidak boleh berkacamata dan tidak boleh tampak gigi karena pasti ditolak gitu ya selama ini. Nah, setelah disetujui nanti akan muncul kode billing ya di email kita bisa juga cek status ya. Kemudian segera bayar di kantor pos, bisa di teller bank, bisa di ATM, bisa mobile banking, bisa. Tapi pembayaran tujuannya adalah pajak, karena ini STR ini dibayar pajak ya 100.000, bukan kita transfer tapi pajak. Setelah itu habis dibayar ngapain, kita tunggu saja, nanti akan ada informasi bahwa kita menunggu antrian untuk ditandatangani secara elektronik oleh ketua KTKI STR kita tersebut. Selanjutnya setelah ditandatangani kita akan dapat informasi itu bisa di-download lewat email kita. Nah, downloadlah seperti biasa, tapi pastikan kita emailnya itu benar gitu ya, agar nanti tidak ada kesalahan. Jadi pastikan saat kita mengajukan PIN itu email kita benar ya, tidak boleh salah. Oke teman-teman ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa sukses pengurusan STR-nya. Jika ada kesulitan silakan menghubungi nomor yang ada di deskripsi video. Jangan lupa selalu tonton video-video dari kami dengan Nasri Official, kemudian juga sharingkan kepada teman-teman yang lain, dan subscribe tentu saja. Oke, sampai jumpa di video yang lain.